Selamat pagi ya. Ini video 534. Saya ingin jelasin pertanyaan teman-teman ya. Ada 3 pertanyaan. Saya jawab sekaligus. 1, mengenai hartanya Raja Pajajaran dalam kontribusinya kepada Mataram. Kedua adalah, kalau Mataram Islam itu menguasai dunia, kenapa kok syariat Islam tidak tegakkan? Yang ketiga adalah, sama pertanyaannya adalah, kalau Indonesia menjadi tonggak atau pijakan atau fondasi dari Bank Dunia, kenapa Indonesia kok miskin? Ini buku saya yang terbaru ya. America at the Edge. Amerika pada ujung peradaban. Ya. Ini adalah Raja Mataram keempat. Putra Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Ya. Ini ketiganya ini dengan Trump dan Putin sedang berunding. Ceritanya bagaimana? Nah, pertanyaan tadi, bagaimana dengan Pajajaran? Saya ulangi ya, bahwa sejarah Indonesia itu adalah, terakhir adalah Mataram. Mataram itu apa? Mataram itu loh, yang kemarin itu Sultan Pakubuwono ke-14. Ya, itu bareng dengan Mangkunegoro 10, bareng dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya ceritanya sama. Oke, nah dulunya itu adalah dari Sriwijaya, karena Sriwijaya itu yang membangun Borobudur dan Prambanan ya. Kemudian Sriwijaya diserbu oleh Mataram Hindu, dan kemudian yang berjaya itu adalah Malaka, Sultan Malaka. Atau di sebelah sininya itu berseberangan ya. Malaka itu ada di Malaysia, Sultan Samudra Pasai itu ada di Aceh. Ya, itu Sultan Samudra Pasai itu diserbu oleh Mataram Majapahit. Ya, maksudnya diserbu oleh pada era Majapahit. Nah, sama dengan Pajajaran juga diserbu oleh Majapahit. Nah, Majapahit itu yang kemudian berubah menjadi Mataram Islam ya, karena Majapahit itu diserbu oleh Demak, dan Demak menjadi Pajang, lalu kemudian Pajang itu menjadi Solo. Nah, Pajang itu di dekat Solo. Itu adalah peradaban terakhir sampai sekarang. Oke? Nah, menjawab pertanyaan adalah bagaimana kontribusi Pajajaran? Ya itu tadi udah diublok tadi itu loh ya kan. Sriwijaya, Samudra Pajai, Pajajaran itu ujungnya adalah kepada Majapahit dan Mataram Islam. Kenapa kok Mataram Islam itu menjadi pondasinya Bank Dunia dan Amerika itu utang kepada Raja Mataram keempat itu $10 triliun kemarin? Tidak menyebabkan tegaknya syariat Islam, karena Raja Mataram itu macam-macam, yang mana gitu loh. Nah, pertamanya adalah Panembahan Senopati, dia memang Islam karena keturunan dari sebelumnya itu adalah Hadiwijaya, dan Hadiwijaya sebelumnya adalah Sultan Pajang, Pendemak, ya, dan itu Islam. Tetapi belakangan itu beberapa Raja Mataram menjadi ajudan dari Ratu Wilhelmina. Sekali lagi ya, beberapa di antara Raja Mataram itu menjadi ajudan dari Ratu Wilhelmina, dan itulah yang menjadi raja terakhir yang diberi kuasa terhadap hartanya Mataram dan VOC, yaitu keluarga beragama Katolik. Oleh karena itu, ya, penguasa di Republik ini dulu sebelum Indonesia merdeka itu adalah Hindia Belanda, Mataram keempat, Raja Mataram keempat, dan Ratu Wilhelmina yang beragama Kristen, bukan Islam. Pertanyaan yang terakhir adalah, kenapa kok Indonesia miskin? Nah, sekali lagi pada cerita buku America at the Edge ini adalah, Anda harus tahu yang namanya era Golden Age. Kira-kira tahun 1000 itu era kejayaan Islam. Ya, kenapa? Ya, itu tiba-tiba itu ada perkembangan yang luar biasa yang timbul pada waktu, jadi dulu itu belum ada listrik.
Tapi kota-kota Islam seperti Damaskus, Lebanon, Aleppo, dan Baghdad itu terang benderang karena ada penerangan jalan umum. Kenapa? Karena di sana ada pipa-pipa minyak yang menerangi jalan-jalan umum. Sehingga di sana itu udah ada listrik, bukan listrik, lampu. Lampu PJU, lampu obor. Itu nyala tiap malam. Ya, jadi tiap malam itu ada yang keliling-keliling bawa obor untuk menyalakan lampu-lampu jalanan. Dan itu ada aliran minyak di jalan raya itu, di sana itu, di Aleppo, Damaskus, Lebanon, termasuk Baghdad. Nah, era itu kemudian padam, dikalahkan oleh seperti misalnya ya, terjadinya Golden Age pada Hindia Belanda, VOC. VOC itu adalah perusahaan yang terbesar di dunia. Dan kemudian VOC padam, digantikan dengan Golden Age American Dream. American Dream itu dulu sopir UPS, kalau kita bilang tuh ya, kurirnya JNE, itu punya mobil, punya rumah, dan gajinya tinggi. Dia dengan pekerjaan sebagai sopir JNE, ya, JNT, ya, atau seperti si cepat gitu, mereka bisa beli rumah. Itu disebut American Dream. Yang kemudian padam, diganti dengan Miracle of China. Itu artinya terjadi penggelontoran uang yang luar biasa. Dan sekarang itu padam, maka disebut Amerika at the edge. Amerika ada di ujung. Dan Amerika itu Donald Trump sedang nego dengan Raja Mataram keempat untuk tambah utang 10 triliun dolar. Untuk menghidupkan American Dream yang kedua. Kenapa kok Indonesia miskin? Mohon maaf ya, saya mendampingi Raja untuk bertemu dengan Sekretaris Gerindra, bertemu dengan Panglima ya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan ataupun Panglima Komando Operasi Khusus Pertahanan Udara, juga Panglima Angkatan Laut ya, dan saya bertemu dengan Sekretaris Gerindra, saya bertemu dengan ajudannya Presiden, Pas Pampres, termasuk ajudannya Hashim Joyodikusumo, tetapi tidak mendapat sambutan. Saya menulis surat 2 kali kepada Bank Indonesia mengenai pencetakan uang yang menjadi mandat dari Soeharto yang diturunkan kepada Raja Mataram keempat, tapi tidak mendapat sambutan. Jadi oleh karena itu yang menyambut adalah Amerika. Dengan demikian, proses inilah terjadi, Amerika menambah utang 10 triliun dolar. Nah, uangnya dari mana? Wah, bulat kalau saya ceritain, ya. Sudahlah, ya, itu urusannya sono. Raja Mataram bersama Trump dan Bank Dunia. Oke? Kalau Prabowo ingin tahu, ya saya jelasin. Jangankan Prabowo, masyarakat umum ya saya ajarin lewat TikTok. Sudah 534 video. Oke? Kalau mau ditambah lagi, 100 lagi, ayo.